Wanita yang didorong jatuh dari lantai atas hingga tewas. Begitu terlahir kembali. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan nekat masuk ke dalam kokpit pesawat untuk menghentikan pesawat yang hendak lepas landas. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia adalah kepala pramugari. Dan karena kelalaiannya tidak memeriksa daftar penumpang sebelum lepas landas, seorang dokter yang membawa organ jantung untuk transplantasi tidak bisa naik pesawat. Akibatnya, pasien tersebut melewatkan waktu terbaik untuk operasi dan akhirnya meninggal. Tanpa disadari, pasien tersebut adalah adik dari orang terkaya. Orang terkaya itu menyalahkan kematian adiknya pada wanita itu, menghimpit lehernya dan memaksanya untuk membayar nyawa adiknya. Sementara suaminya dan sahabat terbaiknya, bukan hanya tidak membelanya, mereka malah menuduhnya sengaja membunuh adik orang kaya itu. Dengan amarah yang memuncak, orang kaya itu mendorongnya dari gedung setinggi 100 meter. Wanita itu terlahir kembali pada hari kejadian yang sama. Ketika itu, sahabat liciknya datang, mengatakan bahwa semua penumpang telah datang dan menyerahkan daftar penumpang untuk ditandatangani. Wanita itu teringat pada kehidupan sebelumnya. Sahabatnya yang licik selalu menggunakan daftar ini untuk menjebaknya. Di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Dia segera mendekat dan menampar sahabatnya dengan keras, menanyakan mengapa nama penumpang ini tidak ada. Sahabat licik itu sangat terkejut, karena rencana mereka sudah terbongkar. Segera wanita itu menghubungi suaminya yang menjadi pilot, meminta dia untuk menghentikan penerbangan. Namun pria licik itu sudah sepakat dengan sahabatnya. Dia tidak hanya menolak, tetapi langsung bersiap untuk terbang. Mengetahui sudah terlambat, wanita itu dengan cepat membuka kokpit dengan kode cadangan, dan langsung menghubungi menara untuk meminta pembatalan penerbangan. Dengan usaha kerasnya, menara akhirnya menyetujui permintaan untuk menghentikan penerbangan. Namun, wanita itu akan menghadapi penyelidikan dan sanksi. Untungnya, pesawat berhasil tertunda, dan sang dokter akhirnya bisa naik pesawat. Tapi sudah terlambat setengah jam. Setiap menit keterlambatan meningkatkan risiko bagi pasien. Dengan marah, sang dokter menyatakan, dia pasti akan memberitahu orang kaya tentang keterlambatan ini. Sementara itu, orang kaya dan ibunya, setelah mengetahui tentang keterlambatan pesawat, langsung marah besar. Mereka berjanji akan menemukan pramugari yang menyebabkan keterlambatan. Begitu pesawat mendarat, wanita itu buru-buru mengantar dokter ke ambulans dan meminta maaf kepadanya. Dokter memahami bahwa kecelakaan ini bukan kesalahan wanita itu, dan dia berjanji akan memberitahu orang kaya tentang kejadian yang sebenarnya. Namun ketika manajer tim penyelidik datang, pria licik dan sahabat liciknya langsung menyalahkan wanita itu. Melihat wajah menjijikan pria licik itu, wanita itu langsung memberinya tamparan keras. Sahabat licik itu ingin berbicara lagi, namun wanita itu langsung memberi tamparan balik. Saat itu, manajer menerima telepon, mengatakan bahwa orang kaya sedang dalam perjalanan ke bandara, dan meminta untuk bertemu dengan wanita itu. Manajer, yang berpikir orang kaya datang untuk mencari masalah dengan wanita itu, tak mau repot dan langsung memutuskan untuk memecat wanita itu. Bahkan memerintahkan satpam untuk mengamankan wanita tersebut. Namun yang tidak dia ketahui, adalah bahwa dokter sudah memberitahu orang kaya tentang kejadian yang sebenarnya. Namun orang kaya tetap ragu, dan memutuskan untuk datang sendiri ke bandara untuk menyelidiki lebih lanjut. Saat orang kaya melihat rekaman kamera yang menunjukkan konspirasi antara sahabat licik dan pria licik, dia langsung marah besar. Akhirnya dia memahami bahwa mereka sengaja menunda perawatan pasien, hampir menyebabkan adiknya meninggal. Sementara itu, ibu orang kaya yang tidak tahu apa-apa, tiba di bandara. Sahabat licik itu buru-buru bersembunyi. Manajer segera menyapa ibu orang kaya, tapi langsung ditampar keras oleh ibu orang kaya. Ibu orang kaya menuntut untuk tahu siapa yang menyebabkan keterlambatan operasi anaknya. Sahabat licik langsung menuduh bahwa wanita itu yang membuka pintu kokpit sehingga pesawat terlambat.